Pep Guardiola saat ini boleh tersenyum. Selisih 3 poin dengan tetangga mereka MU setelah MU tertahan di Emirates oleh Arsenal. Potensi untuk 6 poin sangat besar karena mereka masih punya satu pertandingan. Jadi bagi Pep, mereka memelihara jarak dengan baik untuk OTW menuju juara DPL musim ini. Kita tidak tahu, kita akan tunggu nantinya. Oleh bertemu kembali dengan saya dalam obrolan sepak bola, dan The Citizens Manchester City memiliki peluang yang sangat bagus untuk menjuarai kompetisi Liga Premier Inggris. Walaupun memang masih lama, segala masih bisa berubah tentunya persaingan, tapi mereka punya potensi untuk bisa menjauh dari kejaran setan merah MU, karena dengan 44 poin dan MU 41, mereka punya 3 poin lebih, masih ada satu pertandingan dengan 20 laga. Saya pikir ini memungkinkan buat mereka untuk bisa memperbesar jarak menjadi 6 poin, karena itu tertolong dengan hasil di Emirates kemarin, di mana MU gagal untuk menyelesaikan pertandingan tandang mereka. Jadi untuk kedua kali bagaimana mereka tandang setelah mereka ditahan oleh Leicester 2-2 di Stadion King Power. Kemudian sekarang mereka tertahan di Emirates. Jadi lengkap sudah bagi MU. Dalam 3 musim terakhir mereka tidak pernah menang melawan The Gunners Arsenal, ya. Di mana pada musim ini mereka memulai dengan kekalahan di Old Trafford dengan 1-0. Kemudian sekarang bermain imbang. Musim lalu juga mereka kalah 2-0 di Emirates serta bermain imbang 1-1. 3 musim yang lalu juga mereka sempat bermain imbang di Old Trafford tapi kalah 2-0 lagi di Emirates. Jadi 3 pertandingan terakhir di Emirates Stadium, MU gagal mengalahkan Arsenal, dan ini tentunya membuat pasukan Pep Guardiola tersenyum, senang, karena langkah mereka untuk OTW menuju juara ini semakin terbuka. Walaupun saya katakan bahwa segala kemungkinan masih bisa terjadi, ya, masih jauh. Jadi bagi Pep tetap harus fokus kalau memang mereka ingin menjadi juara, karena hanya ada 3 tim yang saya katakan untuk bisa menjadi juara musim ini: Manchester City, Manchester United, dan Liverpool. Tanpa memandang ending tentunya, tim-tim lainnya yang berambisi untuk bisa menjadi juara termasuk Leicester City, ya, termasuk juga Tottenham Hotspur yang punya kesempatan. Tetapi 3 tim ini yang saya katakan berpeluang besar untuk bisa menjadi juara, dan yang terdepan adalah Manchester City. Jadi mereka ini sudah tidak kalah, ya, dalam 5 pertandingan terakhir, bahkan dengan clean sheet, 13 gol memasukkan, tidak pernah kemasukan sejak terakhir kali mereka menang di Stamford Bridge, ya, melawan Chelsea dengan 3-1, dan gawang City itu kebobolan justru di menit ke-90 plus 2, ya. Terakhir hampir saja mereka clean sheet sebelum Callum Hudson-Odoi, pemain dari Chelsea, bisa menggetarkan gawang dari Shaq Steffen, penjaga gawang kedua dari The Citizens, karena saat itu Ederson Moraes tidak bermain, sehingga Shaq Steffen, kiper berusia 25 tahun asal Amerika Serikat yang sempat dipinjamkan ke Fortuna Düsseldorf di kompetisi Bundesliga Jerman, dan dia juga pernah bermain di MLS, ya, bersama dengan Columbus Crew ini bermain sangat baik di bawah Mister, walaupun tertembus 1 gol tapi mereka menang 3-1. Sejak itulah gawang dari Citizens tidak kebobolan. Mereka menang dari Brighton 1-0, kemudian menang dari Crystal Palace 4-0, menang dari Aston Villa 2-0, menghancurkan WBA, West Brom Albion 5-0 di kandang lawannya, dan kemarin terakhir mereka menang 1-0 atas Sheffield United. Jadi lengkap sudah bahwa mereka tidak kebobolan. Bahkan secara keseluruhan saya lihat 8 pertandingan terakhir di kompetisi Liga Premier Inggris mereka tidak pernah kalah. Terakhir mereka ditahan oleh WBA justru bermain di Etihad 1-1, di luar dugaan saat itu. Tim yang ada di bawah akhirnya bisa menahan Citizens, ya, City, dan setelah
hasil yang kurang begitu bagus saat itu, mereka kesininya selalu memenangkan pertandingan. Bahkan di semua kompetisi mereka sudah 9 kemenangan. Jadi saya pikir ini tim yang sangat stabil ya. Bagaimana mereka bisa meraih 24 poin terakhir ya. Ini luar biasa dan tidak terkalahkan di saat tim-tim lain yang termasuk pesaing-pesaing MU, Liverpool itu tertahan, termasuk Leicester kemarin bermain imbang. Jadi mereka sangat diuntungkan terus berlari kencang. Dan ini memang tidak boleh dibiarkan ya. Bagaimana City ini terus menjauh. Kalau mereka sudah menjauh sampai bahkan 9 poin, ini sangat berat untuk bisa mengejar mereka ya. Dan City atau Pep ini tidak boleh terlalu bergembira ya. Bergembira untuk euforia dengan hasil di mana mereka memenangkan pertandingan lawan Sheffield kemarin, walaupun harus perlu kerja keras dengan tertahannya MU, karena pertandingan ke depan ini sangat berbahaya buat mereka. Mereka harus konsentrasi pada tanggal 7 nantinya ya, setelah satu pertandingan lagi ada pertandingan berikut ya, 2 minggu ke depan menghadapi Liverpool, dan mereka harus ke Anfield. Pertandingan pertama bermain imbang 1-1 dan kemudian mereka sekarang ada di Anfield ya. Ini berbahaya karena mereka tidak menang dalam 3 musim terakhir bersama Liverpool, bersama dengan Liverpool untuk bertarung di Anfield, dan pasti pasukan Jurgen Klopp akan habis-habisan untuk menang, karena hanya dengan kemenangan melawan City mereka bisa mengejar terus ya, harus bersaing di papan atas. Jadi saya pikir ini kesempatan buat City untuk bisa berpikir ketika mereka datang ke Anfield untuk bagaimana tidak kalah. Menahan imbang udah bagus buat mereka, karena Liverpool pasti akan berusaha untuk harga mati mereka menang di Anfield untuk menjaga peluang mereka bisa menjadi juara atau juara bertahan mereka untuk back to back ya. Nah, bagi City sendiri, mereka akan bertarung lagi melawan Leicester, melawan MU pada tanggal 6 Maret yang akan datang. Ini yang sangat berat buat mereka, pertarungan melawan MU, karena pertandingan pertama mereka bermain imbang, kemudian nantinya mereka akan menjamu di Etihad. Jadi harus berhati-hati. Sebelumnya juga mereka harus berhadapan dengan Tottenham. Jadi di bulan Februari ini itu banyak pertandingan yang harus fokus bagi Pep ya. Ada Tottenham, ada Arsenal, sebelumnya saya katakan tadi ada Liverpool, dan nantinya pada awal Maret mereka harus bertarung menghadapi MU. Jadi kalau 3 pertandingan melawan Liverpool, melawan Spurs, melawan Arsenal, mereka gagal menang atau katakan 3-3 imbang, ini berat, saya kira. Persaingan akan sangat ketat, dan itu yang diharapkan oleh MU tentunya bersama dengan Liverpool. Bagaimana langkah dari City ini bisa tersendat, mereka sekali-sekali bisa tergelincir sehingga persaingan itu makin seru ya. Kalau mereka menang terus, ini akan berbahaya. Akan berbahaya bagi tim siapapun ya, termasuk 2 pesaing, MU dan Liverpool. Karena saya katakan, kalau mereka sudah terlalu jauh berlari, ini sangat sulit. Karena kedalaman skuad dari Pep Guardiola ini lebih bagus di antara semua tim lainnya. Memang ada Chelsea, tapi Chelsea kan naik turun. Walaupun mereka punya kedalaman skuad yang bagus, tapi lihatlah dengan City. Tanpa Kevin De Bruyne setelah dia cedera hamstring saat mereka menang 2-0 melawan Aston Villa di Etihad, mereka tenang-tenang aja, bahkan clean sheet terus. Setelah itu mereka menang melawan WBA 5-0, kemarin menang 1-0 lagi. Itu tidak ada Kevin De Bruyne, tidak ada Kun Aguero. Banyak pemain-pemain tengah mereka yang bisa difungsikan untuk bermain ke depan. Nah, kemarin bagaimana kita sudah melihat bahwa ada Gabriel Jesus yang bisa main kemarin dan bisa membuat gol ya ke gawang Sheffield. Mereka juga punya pemain Bernardo Silva, Rodri bahkan cadangan kemarin bisa masuk babak kedua. Ada Phil Foden, Ferran Torres kemarin dimainkan lagi, Sterling bahkan kemarin cadangan. Jadi banyak rotasi yang bisa dilakukan, banyak opsi yang dilakukan oleh Pep di sini karena dia punya pemain-pemain yang bagus. Di tengah juga mereka masih punya Ilkay Gundogan di sana ya. Jadi sangat baik semua pemain-pemain yang ada di City ya, termasuk pemain belakang mereka yang bisa bergerak. Kyle Walker tidak ada Cancelo yang sangat baik. Mendy tidak bisa bermain, mereka masih punya Zinchenko. Jadi ini tim yang sangat lengkap yang saya lihat yang ada ya. Bagaimana mereka punya Laporte ya. Kemudian mereka punya John Stone juga, Ruben Dias yang bisa dimain, Garcia juga ada di sana untuk 4 back tengah yang siap selalu ditampilkan. Jadi itulah
kekuatan dari City pada musim ini karena mereka sangat lengkap di semua lini dan bahkan ada di bench sehingga tidak mengkhawatirkan ya. Walaupun sebenarnya kehilangan seorang Kevin De Bruyne ini memang agak bagi Pep juga agak sedikit cemas karena mereka kehilangan pemain roh permainan di tengah. David Silva sudah tidak ada ya, sudah pensiun dan balik lagi ke Spanyol. Jadi harapannya memang ada di Kevin De Bruyne. Memang dalam 2 pertandingan terakhir setelah dia cedera melawan Aston tidak begitu ada tekanan kuat, jadi masih bisa lah pemain-pemain lain bisa menggantikan posisi dia, tapi sulit saya pikir ya kalau berhadapan dengan Liverpool, berhadapan dengan Spurs, berhadapan dengan Arsenal, berhadapan dengan MU, kalau tidak ada seperti pemain seperti Kevin De Bruyne, ini agak berat. Itu yang agak dikhawatirkan oleh Pep tentunya, karena waktu dia tuh sangat mungkin adalah bisa 8 pertandingan ke depan, bahkan sampai pertandingan melawan di leg pertama di Liga Champions melawan Borussia Mönchengladbach dia tidak bisa bermain, sampai bahkan mungkin melawan MU pada 6 Maret. Jadi ini yang menjadi pemikiran dari seorang Pep bahwa mereka butuh pemain seperti Kevin De Bruyne, karena kemarin mereka menang lawan BBA dengan 5-0, masih di bawah tentunya, siapapun masih bisa main. Rodri bisa bermain, Gundogan bisa ada di sana, enak-enak saja mereka bisa tampil. Phil Foden juga bisa dimainkan dan melawan Sheffield kemarin. Tapi melawan tim yang levelnya sama, ini memang agak berat ya, agak sulit. Walaupun saya katakan kedalaman skuad dari City sangat mumpuni, tapi tetap mereka harus punya seorang Kevin De Bruyne. Tapi dia harus bisa menghadapi keadaan saat ini, harus pasrah, harus bisa menerima, dan dia harus bisa memaksimalkan kemampuan atau skuad yang ada. Banyak pemain-pemain tengah yang bisa ditampilkan tentunya. Ya tidak akan tentunya bahwa tanpa De Bruyne mereka juga kiamat, karena saya pikir mereka punya pemain-pemain yang sangat bagus ya, walaupun De Bruyne adalah pemain yang punya kelebihan ya. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa hasil yang diperoleh Manchester City pada 5 pertandingan terakhir ini satu hal yang luar biasa. Bahkan mereka memasukkan 37 gol, kemasukan hanya 13. Satu-satunya tim di Liga Primer yang kemasukannya paling sedikit. Luar biasa, plusnya bahkan sampai 24 ya. Sangat jauh dibandingkan dengan tim-tim yang ada di bawah. Yang ada mau MU, Liverpool, Leicester, Spurs, itu jauh. Bagaimana mereka punya daya dobrak yang sangat kuat di depan dan pertahanan yang sangat kokoh. Jadi ini yang mereka tampil pada musim ini, dan memang wajar kalau saya katakan bahwa mereka punya peluang besar untuk bisa menjadi juara di saat Liverpool lagi tidak konsisten, banyak masalah yang dialami. Juga MU yang kemarin bagus, start mereka sangat bagus sekali, tapi sekarang mulai tertahan setelah mereka kalah juga dari Sheffield, dan kemarin juga 2 pertandingan back to back tidak mendapatkan kemenangan, ditahan oleh Arsenal, dan ini memang merugikan bagi MU dan menguntungkan bagi Manchester City. Tapi kita akan lihat ke depan, paling tidak di bulan Februari sampai di awal Maret, bagaimana perjalanan dari City, apakah mereka bisa bertahan di atas atau ada guncangan-guncangan lainnya dengan Liverpool masuk atau MU masuk atau Leicester yang akan masuk. Kita akan tunggu nantinya. Sampai bertemu dalam pembicaraan berikut, dan Anda jangan lupa tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe serta share dan tekan lonceng untuk channel YouTube Bung Ropan. Ciao.